Oke, assalamualaikum sahabat Promkes semua. Apa kabar? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya ingin mengajak berdiskusi mengenai salah satu program promosi kesehatan, yaitu program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, ya. Yang mana program ini saat ini dimunculkan kembali sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian masalah pandemi COVID-19. Karena ternyata pandemi ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh insan kesehatan, tetapi harus ada peran serta dari seluruh elemen masyarakat yang berperan aktif di dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Baik, sahabat Promkes semua, mari kita mengenal dulu apa itu desa atau kelurahan siaga aktif, ya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1529, Desa Siaga Aktif adalah suatu program di mana mewujudkan suatu desa yang penduduknya dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan dasar yang dibutuhkannya, serta penduduknya juga mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat secara mandiri sesuai dengan kebutuhan di desanya. Selain itu, di desa dan kelurahan siaga aktif juga penduduknya melaksanakan kegiatan pengawasan atau pengamatan secara terus-menerus tentang fenomena yang ada di wilayahnya, di desanya, yang terkait dengan penyakit, yang terkait dengan perilaku, yang terkait dengan gizi, dan kesehatan lingkungan atau yang kita sebut sebagai surveillance berbasis masyarakat. Dan di desa kelurahan siaga aktif pun masyarakatnya sudah mampu melaksanakan kedaruratan kesehatan dan melaksanakan penanggulangan bencana secara mandiri, serta kegiatan yang berkesinambungan dalam rangka penyehatan lingkungan, sehingga seluruh desa atau seluruh masyarakat di desa itu sudah pula menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun tujuan program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah mempercepat terwujudnya masyarakat desa dan kelurahan yang peduli, tanggap, dan mampu mengenali serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat. Jadi teman Promkes, di sini ada yang di bold, yang digarisbawahi bahwa di dalam desa atau kelurahan siaga aktif yang disasar adalah kepedulian masyarakat terkait fenomena atau permasalahan kesehatan di wilayah desanya. Selain peduli, diharapkan masyarakat pun tanggap atau cepat merespon ketika ada permasalahan kesehatan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat tidak hanya mengenali tapi juga bisa mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di desanya secara mandiri. Yang output yang diharapkan selanjutnya atau dampaknya adalah derajat kesehatan masyarakat di desa tersebut meningkat. Adapun manfaat dari desa kelurahan siaga aktif bagi masyarakat, tentunya dengan terwujudnya desa kelurahan siaga aktif, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarganya. Kemudian bagi kepala desa tentunya meningkatkan image karena status kesehatan masyarakat yang meningkat, sehingga bisa dibilang pembangunan kesehatan di desa tersebut bagus. Untuk tokoh masyarakat, manfaatnya adalah meningkatkan upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat di bidang kesehatan. Adapun pendekatan dalam pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif ada 3 hal. Pertama, desa siaga aktif itu merupakan urusan wajib pemerintah kabupaten dan kota, sehingga harus ada dukungan kebijakan di tingkat desa dan kelurahan, baik itu bentuknya Perdes atau SK Kepala Desa, ya. Kemudian juga ada integrasi dengan program pemberdayaan masyarakat lainnya. Jadi tidak hanya berjalan sendiri, tapi merupakan keterpaduan antara program-program pemberdayaan masyarakat di desa. Suatu desa bisa dikatakan sebagai desa atau kelurahan siaga aktif apabila di desa tersebut ada 8 indikator atau 8 ciri. Ciri pertama adalah adanya forum desa atau kelurahan yang selalu membahas permasalahan kesehatan setempat.
Nah, forum desa itu berisi dari jajaran atau orang-orang di desa yang selalu rutin berkumpul mendiskusikan mengenai permasalahan kesehatan. Kemudian yang kedua cirinya adalah di desa tersebut adanya kader pemberdayaan masyarakat atau kader kesehatan ya. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu di desa tersebut dipastikan masyarakatnya mudah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, yang keempat, di desa tersebut harus ada UKBM atau upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti Posyandu dan UKBM lainnya yang secara aktif menyelenggarakan upaya kesehatan sesuai dengan kebutuhan di desa tersebut. Yang kelima, tentunya semua kegiatan butuh dana. Makanya untuk desa siaga aktif pun dibutuhkan dukungan dana dari pemerintah desa dan sumber lainnya seperti swadaya dan dunia usaha. Yang keenam, nah, selain jajaran desa siaga, ada lagi peran aktif yang dibutuhkan di dalam mengelola desa siaga ini, yaitu peran aktif dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berperan serta dalam mengembangkan desa atau kelurahan siaga aktif. Yang ketujuh, harus ada peraturan kepala desa yang menaungi pergerakan dari kegiatan desa atau kelurahan siaga aktif ini. Nah, yang kedelapan, ada kegiatan yang berkesinambungan dalam rangka pembinaan perilaku hidup bersih sehat tatanan rumah tangga. Nah, kedelapan hal ini ditujukan untuk meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di desa tersebut. Oke, selanjutnya sahabat Promkes, tentunya kita menyelenggarakan program itu tidak langsung bisa ke tahapan yang paling sempurna. Berarti ada tahapan atau step-step awal dalam mengembangkan desa atau kelurahan siaga aktif. Nah, tahapannya itu diawali dengan desa siaga aktif pratama. Setelah itu meningkat menjadi madya dan tingkatan yang ketiga itu purnama dan yang paling sempurna adalah desa siaga aktif mandiri. Ini adalah kriteria dari pentahapan desa atau kelurahan siaga aktif yang tadi ya. Dari 8 indikator tersebut, apabila desa itu masih dikatakan pratama, maka indikatornya forumnya ada tetapi tidak berjalan atau tidak tidak aktif. Kemudian kadernya hanya ada 2 orang. Dan posyandunya ya ada tetapi tidak ada lagi UKBM lainnya. Kemudian dana untuk menyokong pergerakan desa siaga aktif hanya ada dari dana pemerintah saja. Belum ada sumber yang lain yang bisa digali untuk mendukung kegiatan desa atau kelurahan siaga aktif. Nah, di poin yang keenam untuk yang pertama hanya ada peran serta aktif dari masyarakat tapi tidak didukung oleh peran serta aktif organisasi kemasyarakatan. Kemudian di desa tersebut belum ada peraturan kepala desa yang menaungi kegiatan tersebut sehingga bisa dibuktikan bahwa tidak ada dukungan dari segi kebijakan. Kemudian pembinaan PHBS di rumah tangga bagi strata desa siaga aktif yang pertama itu baru atau bahkan kurang dari 20% rumah tangga yang dibina di desa tersebut. Nah, itu untuk yang pratama. Kemudian kita meningkat kepada strata yang madya. Yang madya, forum desanya sudah ada dan berjalan pertemuannya, tetapi tidak rutin setiap triwulan. Baru ada, misalkan hanya ada kasus tertentu, ada pertemuan, tapi tidak dirutinkan. Kemudian kader pemberdayaan masyarakatnya hanya ada 3-5 orang. Dan posyandunya baru ada posyandu dan 2 UKBM lain yang aktif. Kemudian dari dukungan dana di madya ini ada dana dari pemerintah dan 1 sumber lainnya. Boleh itu dari swasta atau dari masyarakat. Kemudian yang indikator keenam ada peran serta aktif masyarakat dan peran aktif dari 1 ormas saja.
tetap untuk poin yang ketujuh atau peraturan kepala desanya masih belum ada, masih belum direalisasikan. Mungkin sudah dibuatkan SK, tapi SK tersebut belum diimplementasikan sebagai suatu kegiatan. Nah, kalau untuk pembinaan PHBS-nya di tahapan yang madya itu baru mencapai 20% rumah tangga yang dibina. Kemudian kalau tahapan yang purnama itu lebih baik lagi, sudah ada forum yang bertemu atau berdiskusi secara rutin setiap 3 bulan. Jadi dalam setahun mereka bertemu minimal 4 kali. Kadernya pun sudah sampai 6 dan 8, sampai 8 orang. Kemudian di posyandunya, selain posyandu, di Desa Siaga Aktif Purnama sudah ada 3 UKBM lainnya ya. Kemudian juga sokongan dana itu sudah dari pemerintah, dan ada 2 sumber lain yang mendukung dari kegiatan desa atau kelurahan siaga aktif. Kemudian peran ormasnya di sana sudah ada peran masyarakat dan peran aktif dari ormas ya. Kemudian yang berbeda dengan madya, peraturan kepala desanya sudah ada dan sudah diimplementasikan. Kalau yang madya itu sudah ada tapi belum diimplementasikan, tapi kalau yang purnama sudah ada dan sudah diimplementasikan. Dan pembinaan PHBS-nya sudah minimal 40% rumah tangga yang ada di desa tersebut dibina dalam pelaksanaan penerapan perilaku hidup bersih sehat. Nah, untuk yang mandiri ini tentunya ini yang paling ideal ya dalam pengembangan desa kelurahan siaga aktif. Jadi forumnya sudah berjalan setiap bulan. Anggota atau kadernya sudah lebih dari 9 orang. Posyandunya sudah aktif dan bahkan sudah ada 4 UKBM lainnya. Dukungan dana sudah ada dari pemerintah dan 2 sumber lain, serta semua elemen masyarakat berperan aktif di dalam mengelola desa kelurahan siaga aktif. Kebijakan kepala desa sudah ada, sudah direalisasikan, dan bahkan banyak kebijakan yang dibuat terkait dengan keberpihakan desa dalam bidang kesehatan. Serta pembinaan PHBS sudah dilakukan, minimal 70% rumah tangga sudah dibina untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, ini saya berikan contoh struktur organisasi desa siaga Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang ya. Ini struktur desa siaga yang sudah dibuat oleh Desa Bengle. Nah, ini bisa diadop teman-teman, tapi juga tidak harus sama ya. Di desa siaga aktif itu sangat heterogen, tergantung dari kebutuhan yang dimiliki oleh desa masing-masing. Di sini dia ada ketua forum, ada penasehatnya kepala desa. Kemudian ketuanya Karna, wakil ketuanya Fariha. Kemudian ada beberapa indikator di sana. Ada ketua forum masyarakat desa yaitu Pak Karna, ada ketua penanggung jawab dari Sarana Yankes, nah Ibu Dude, ada juga ketua koordinator UKBM Ibu Dahliani, dan lainnya bisa dilihat ya. Ini adalah struktur desa yang yang heterogen, yang memang mereka butuh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desanya masing-masing. Kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, di desa siaga itu diawali tentunya harus dengan pemetaan ya. Ada namanya pemetaan data apa saja yang ada di desa. Diawali dengan wilayah kerja. Dia punya beberapa RW, beberapa RT, itu ada petanya ya. Kemudian juga di sini juga ada jumlah kepala keluarga. Nah, ada juga pendataan mengenai kepala keluarga mana saja nih yang sudah tercover oleh JKN. Sehingga ada nanti perumusan masalahnya. Di sini adalah data-data demografi ya. Kemudian juga posyandu, ini adalah nama-nama posyandu dan kader, semuanya sudah terdata. Kemudian ini jumlah dukun beranak pun ini terdata ya, sehingga kita bisa melakukan kemitraan. Nah, ini jumlah tenaga kesehatan di Bengle. Kemudian jumlah ambulan desa yang dimiliki yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan merujuk ya. Kemudian
Nah, ini di Bengle ini masuk ke dalam tahap desa siaga mandiri, makanya dia melakukan musyawarah masyarakat desa yang dilakukan setiap bulan ya. Kemudian juga ini jumlah kadernya itu luar biasa banyak ya, ratusan ya, tidak hanya lebih dari 9 tetapi ratusan. Kemudian ini ya kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar, mereka mudah sekali dan hanya jarak tempuhnya 1 km. Kemudian juga ini posyandu dan UKBM, mereka memiliki 18 posyandu. Kemudian juga ada UKBM lainnya, yaitu ya ambulan desa, kemudian donor darah, tanaman obat keluarga, ada Dasoma. Dasoma itu dana sosial masyarakat, ada Jamiatul Kifayah, ada BKB dan PAUD ya. Kemudian dukungan dana itu mereka punya sumber dari desa, dari bidan praktek swasta, dari dinas pertanian, dan dari swadaya masyarakat. Dan peran masyarakatnya, mereka ada organisasi yang membantu atau yang berpartisipasi dalam mengembangkan desa atau kelurahan siaga aktif. Di sini ada PKK, ada Majlis Taklim, ada Karang Taruna, dan mereka memiliki peraturan kepala desa ya. Ke-8 itu pembinaan PHBS rumah tangganya, mereka sudah mencapai 80% dari 10 indikator PHBS. Ini foto kegiatan mereka, ini kader-kadernya ya, ini proses MMD-nya, ini mobil-mobilnya, ini mobil jenazah, ini apelnya. Nah, ini adalah proses-proses. Nah, ini contoh forumnya. Dia membuat notulensi apa saja sih yang dibahas pada saat pertemuan forum desa. Ada notulensi ya, ada pembinaan yang rutin, kemudian ini kelompok toga, ada SK kepala desa. Nah, ini juga kunjungan ke rumah bidan, ada kerjasama ya. Kemudian ini buku-buku operasional di desa Bengle. Jadi tidak hanya ini tertuang dengan secara administratif yang rapih ya. Nah, ini puskesmas pembinanya adalah Puskesmas Majalaya. Oke, ini foto-foto kegiatan posyandu. Kemudian ini saat pelaksanaan posyandu ini mereka mempunyai kartu dana sehat. Ini pelaksanaan kelas ibu hamil ya, ini di desa siaga juga. Ini toga ya, bagaimana mereka mengembangkan toga. Ini kelas ibu hamil, ini keterlibatan aparat yang lain. Nah, ini posyandu Citra Kencana. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatannya. Oke ya, ini masih dokumentasi kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Mereka sudah memiliki mesin fogging sendiri ya. Nah, ini juga kegiatan kunjungan kepala desa kepada warga yang sakit ya. Oke, ini contoh penempelan dari stiker P4K di rumah-rumah ibu hamil ya. Oh, ini stiker bebas asap rokok, tapi tulisannya stiker P4K. Oke, sama stiker. Kemudian kunjungan PAUD ke posyandu, ada kegiatan keagamaan juga, pembinaan dokter kecil, kegiatan seni budaya di desa tersebut, olahraga diselenggarakan rutin, ini kegiatan sosial, pemberian dan bantuan. Inilah kegiatan-kegiatan. Nih, ini adalah dokumentasi dari UKBM donor darah ya, pelaksanaan pengambilan darah secara rutin. Nah, ini contoh-contoh kegiatan dari Desa Siaga Bengle ya. Nah, ini waktu Desa Siaga Bengle mendapatkan penganugerahan dari tingkat kabupaten. Nah, mereka juga sudah menerapkan KTR di desanya. Nah, ya, demikian contoh ya, saya contohkan Desa Siaga Bengle. Saya harapkan nanti ada desa-desa siaga aktif lainnya yang bisa kita contohkan di tingkat kabupaten. Karena di Karawang ini memang tahun 2019 kemarin kita sudah menyelenggarakan lomba Desa Siaga Award. Juara pertamanya tahun 2019 itu Cikalong Sari dari Jatisari ya. Nanti kita akan gambarkan pula seperti apa desa siaga yang di sana.
Nah, untuk sementara saat ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada komentar, pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komen ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.